Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, Beshem, Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani son. Dalam bahasa Ibrani dieja Sadi, Alef, Nun, Sofit. Dibaca son, artinya kawanan domba atau sheep. Son, kawanan domba. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Adonai dialah Elohim. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba zon gembalaannya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur David. Adonai adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam ayat-ayat ini kita membaca bahwa umat Tuhan itu disebut kawanan domba yang digembalakan oleh Adonai, Tuhan Israel. Ini merupakan bahasa kiasan. Umat Tuhan digembalakan oleh Adonai yang digambarkan oleh gembala manusia yang menggembalakan domba-domba sebagai binatang peliharaannya. Dengan bahasa kiasan ini, umat Israel segera mengerti hubungan antara mereka dengan Tuhan, seperti domba-domba dengan gembalanya. Gambaran ini sangat tepat karena pekerjaan sebagai gembala adalah pekerjaan yang paling tua di dunia. Torah menunjukkan bahwa Habel, anak Adam, adalah gembala pertama yang menjadi korban pembunuhan yang pertama. Di mana domba-domba itu ketika ia memerlukan pembelaan terhadap dirinya? Kita tahu bahwa domba tidak dimaksudkan untuk menghalau penyerang seperti anjing misalnya. Yakub menggembalakan domba hampir sepanjang hidupnya. Ketika ia bergabung dengan Yosef, putranya di Mesir, Yosef dengan persetujuan Firaun menempatkan mereka di Goshen, terpisah dari masyarakat Mesir lainnya. Di Mesir, domba adalah binatang yang disembah sebagai dewa. Pemotongan domba jelas akan mencederai perasaan mereka. Karena itu, umat Israel yang memakan domba dipisahkan dari bangsa Mesir. Bagaimana dengan Moshe? Ketika jatuh dari posisinya yang tinggi sebagai anggota keluarga bangsawan di Mesir, dia mendapati dirinya menggembalakan domba orang lain. Dia ada dalam jajaran untuk mencapai tahta Mesir, tetapi dia harus melarikan diri ke negeri di padang gurun, Midian. Di sana dia menghabiskan 40 tahun dalam hidupnya sebagai gembala kawanan domba. Pergeseran kedudukan yang drastis ini cukup merendahkan seorang pangeran Mesir yang telah dibesarkan untuk berpikir bahwa pengembalaan itu perlu, namun bukan profesi yang dicita-citakan oleh seorang terpelajar. Bagaimana dengan David? Ketika dia ditinggalkan sendirian di ladang sebagai gembala, sesungguhnya dia tidak diperhitungkan. Semua pria sejati ada di ketentaraan, dan pasukan tentara berkumpul untuk berperang melawan serangan dari utara. Disitulah pria sejati berada, di garis depan, pedang di pinggang dan tombak di tangan, menatap ke arah orang Filistin yang tidak menyembah Tuhan. Sementara itu, David terkungkung dengan kawanan dombanya. Ketika akhirnya ia mendapat kesempatan untuk meninggalkan mereka dan mengunjungi saudara-saudaranya di garis depan pertempuran, kakak laki-lakinya mengentengkan dia dengan bertanya, siapa yang memperhatikan beberapa domba kecil gembalaannya, sementara dia bermain-main
dan mencoba untuk merasa diri penting dengan mengunjungi para prajurit Israel. Ketika memikirkan para gembala ini, kita menyadari bahwa setiap kehidupan orang percaya memiliki potensi menuju kebesaran yang dimulai dengan kerendahan hati. Pelajaran kerendahan hati ini dilatih dalam penggembalaan domba, sehingga dapat dikatakan bahwa jalan menuju kebesaran didapat melalui tugas menggembalakan domba. Dalam Lukas 16 ayat 10, Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Mungkin kita perlu menjadi sukarelawan untuk perawatan domba sebelum mendapatkan tugas yang lebih luas. Para gembala dan tokoh iman yang hebat ini merupakan orang-orang yang patut diikuti kerendahan hati dan kesetiaannya. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yeshua berkata, "Akulah gembala yang baik." Ia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu kita umatnya. Perjalanan Yeshua tidak berbeda dengan perjalanan Yosef atau Moshe, hanya saja lebih menakjubkan. Untuk Yosef, dia berubah dari anak kesayangan orang kaya menjadi budak, dan kemudian menjadi tangan kanan Firaun, untuk kemudian membebaskan keluarganya dari jurang kehancuran hingga menjadi bangsa Israel. Dalam kasus Moshe, dia beralih dari tangan kanan Firaun menjadi gembala, kemudian menjadi pembebas umat Israel sebagai tangan kanan Elohim. Perjalanan Yeshua sebagai firman Elohim jauh lebih luar biasa. Ia meninggalkan posisi tangan kanan Bapa, pemegang otoritas Bapa Surgawi, untuk menjadi gembala yang baik di bumi. Melayani domba-domba Israel yang terhilang, menyelamatkan domba-domba dari para perusak di sekitar mereka, dengan setia menjaga kawanan dombanya. Tidak ada pribadi yang menyerahkan hak-hak pribadinya untuk kemanusiaan lebih banyak daripada Mesias Yeshua. Dia mengosokkan diri dari keilahiannya untuk menjadi manusia, Filipi 2 ayat 7. Dan dia memberikan nyawanya agar umat manusia dapat melihat bagaimana ia dapat melampaui penghalang yang memisahkannya dari Elohim. Itu adalah perbuatan yang tak tertandingi, dan ia melakukan semuanya untuk domba-dombanya. Domba-domba disebut lebih dari 500 kali di dalam kitab suci, yang secara nyata lebih banyak dari hewan-hewan lainnya. Baik dalam tanah Ibrani maupun Brit Hadasyah atau perjanjian yang diperbaharui, domba adalah analogi favorit dalam menggambarkan umat yang lemah dalam hubungan dengan Bapa Surgawi. Kita orang percaya dikiaskan sebagai domba. Meskipun menjadi kawanan domba Tuhan merupakan satu berkat, namun ini bukanlah merupakan pujian. Gary Richmond, seorang dokter hewan pada kebun binatang di Los Angeles, dalam bukunya All God's Creature, semuanya makhluk Tuhan, menjabarkan 10 sifat negatif dan 10 sifat positif dari domba. Kita akan lihat satu persatu untuk lebih memahami mengapa dalam Alkitab umat Tuhan digambarkan sebagai domba. Wah, ini tentunya menarik. Banyak di antara kita menerima saja kiasan umat Tuhan sebagai domba dalam hubungan dengan Tuhan sebagai gembala. Ini tentu akan memperkaya pemahaman Alkitab kita, khususnya untuk memahami diri kita sendiri sebagai umat Tuhan yang tergabung dalam jemaat-jemaat yang dipimpin oleh seorang gembala jemaat. Dengan adanya sifat negatif dan positif domba, mari kita mulai dengan sifat negatif dari domba. Jadi kita mulai dengan kabar buruknya lebih dahulu. Setelah itu kita akan cermati kabar baiknya. Jadi
sifat yang negatif dari domba. Yang pertama, dari semua hewan peliharaan, domba merupakan yang paling membutuhkan perawatan dan pengawasan. Bila dibiarkan sendiri, domba memiliki kapasitas tak terbatas untuk menimbulkan masalah. Penggembalaan adalah pekerjaan siang dan malam, 24 jam sehari. Hanya Tuhan yang dapat memenuhi kualifikasi tidak tidur siang dan malam guna menjaga domba-dombanya. Itulah sebabnya David dalam Tanakh, Mazmur 23 ayat 1 menyatakan, Tuhan Adonai adalah gembalaku. Adonai adalah gembala Israel umatnya dan gembala orang percaya. Ketika firman Elohim menjadi manusia dan namanya disebut Yeshua, ia pun disebut gembala umat Tuhan, yaitu Israel dan bangsa-bangsa. Kedua, domba didorong oleh naluri insting massa. Domba memperhatikan isyarat satu sama lain. Jika satu domba panik, mereka semua pun menjadi panik. Mereka cenderung berpikir sebagai kelompok, bukan untuk diri mereka sendiri. Kecenderungannya mengikuti arus, walaupun arus itu menuju arah yang salah. Ini sifat negatif dari domba. Seperti domba, kita pun mengambil isyarat dari satu sama lain karena lebih mudah daripada mendapatkannya dari Tuhan. Kitab suci mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat 6. Bagaimana agar efek negatif ini tidak terjadi pada kita orang percaya? Ya, ini pentingnya setiap pribadi orang percaya mampu membaca Alkitab secara pribadi dengan pimpinan Roh Kudus. Tidak salah mendengar kesaksian di medsos, tapi setiap orang percaya perlu menjadi bagian dari komunitas yang sungguh-sungguh mempelajari kitab suci. Siaran Tekiyah dengan cara pendekatannya boleh menjadi satu media yang dirancang untuk mempelajari kitab suci dengan cermat. Kita melihat kata-kata Alkitab dari teks Ibrani dalam konteks sejarah, tata bahasa, dan budaya, guna mendapatkan mutiara kebenaran firman Tuhan. Sifat negatif yang ketiga, domba sangat rentan terhadap rasa takut, alias mudah takut. Umumnya, domba bersifat penakut. Satu raungan singa, satu lolongan serigala, atau suara keras apapun dapat mencerai-beraikan kawanan domba ke segala arah, menjauhi perlindungan yang mereka nikmati di bawah perawatan gembala. Ketakutan mereka membuat mereka lebih rentan untuk dihancurkan, tetapi mereka tidak dapat menghindarinya karena begitulah sifat naluriah mereka. Saat dihadapkan dengan bahaya, domba cepat panik. Ini sifat naluriah yang diberikan Tuhan sebagai mekanisme untuk mempertahankan hidup mereka. Sebelum domba dijinakkan dalam keadaan tanpa gembala untuk melindungi mereka, rasa takut cepat menjadi bagian dari mekanisme untuk memelihara kelangsungan hidup mereka. Seperti semua mamalia yang menghadapi bahaya, domba yang dilanda kepanikan mengalami peningkatan adrenalin yang membuatnya lebih kuat untuk melawan atau melarikan diri. Karena domba liar tidak memiliki banyak cara untuk mempertahankan diri, berlari melalui medan terbuka merupakan cara untuk bertahan hidup. Seringkali rasa takut dapat menimbulkan kepanikan yang melumpuhkan atau mengakibatkan orang marah dan menyerang sesamanya. Kita semua punya kecenderungan takut akan sesuatu, baik nyata maupun khayalan. Dan terkadang ketakutan itu membuat kita merasa rendah diri. Ini adalah bagian dari gambaran kita sebagai domba. Sifat domba ini menjelaskan mengapa betapa seringnya Mesias Yeshua mengatakan jangan takut dalam pelayanannya kepada umat Israel. Bahkan sesudah ia bangkit dan sebelum naik ke surga sekalipun, Yeshua berkata kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita di abad 21 ini,
Jangan takut, aku bersamamu bahkan sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 10 dan 20. Sifat negatif keempat, domba sangat pemalu. Dalam literatur, domba itu dikatakan sebagai pemalu atau lemah lembut. Pemalu atau timid dalam bahasa Inggris. Dalam literatur berarti mengerut untuk melindungi diri dari bahaya atau risiko, cenderung takut. Pengertian ini mencakup kurang percaya diri, pemalu, dan rentan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sifat kurang percaya diri yang membuat takut bukanlah nilai karakter yang baik. Dalam olahraga, dalam bisnis, ataupun dalam pertempuran, kita tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang mempunyai kecenderungan penakut, alias kurang percaya diri, alias kurang pede. Orang yang kurang percaya diri tidak mau mengambil risiko apapun, dan karenanya tidak pernah memperoleh apapun. Jangan menyamakan kurang percaya diri dengan rendah hati atau lemah lembut. Orang yang rendah hati atau lemah lembut akan bersedia berbagi dengan orang lain atas dasar hal-hal yang mereka bagikan itu bernilai dan menyenangkan orang lain. Sebaliknya, orang yang kurang percaya diri takut mengevaluasi bakat mereka. Bahkan lebih buruk lagi, mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki bakat sama sekali sehingga tidak pernah berbagi dengan siapapun. Orang yang kurang pede tidak pernah mencoba karena takut gagal atau juga takut sukses. Kepada semua orang percaya, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, maka kita dikuatkan dan diteguhkan. Dan ini akan mendorong percaya diri yang sehat. Kelima, domba adalah binatang dengan kecerdasan rendah. Kesimpulan ini kedengarannya kurang peka atau tampaknya agak angkuh. Bagaimana penjelasannya? Coba perhatikan kosakata mereka terbatas pada satu bunyi. Be. Tak ada yang bunyi lain selain be. Gary Richmond, dokter hewan yang bekerja di kebun binatang untuk memelihara kawanan domba, mengatakan berkali-kali, ia mencoba melibatkan domba-dombanya dalam percakapan hanya untuk kecewa setiap kali mencobanya. Selamat pagi untuk kalian semua, katanya optimis. Be, jawab beberapa domba serempak. Cuacanya menyenangkan ya. Sekali lagi mereka akan berkata, be. Tentu saja ia tidak berharap domba-domba benar-benar berbicara dengannya tentang apapun. Tapi ia menyimpulkan hewan yang kemampuan verbalnya terbatas atau menghasilkan bunyinya terbatas pada satu jenis bunyi saja, kemungkinannya bukan hewan yang paling cerdas. Ada aspek lain dari karakter domba yang tidak menunjukkan kecerdasan mereka. Ini mengenai perilaku kawin mereka. Saat domba betina memasuki musimnya, domba jantan merasa berkewajiban untuk menantang domba jantan lain untuk mendapatkan hak kawin. Mereka berdiri terpisah beberapa meter, lalu berlari dengan kecepatan penuh satu sama lain dan saling menyeruduk satu sama lain. Domba jantan dewasa memiliki tanduk yang lebih besar. Benturan kepala dengan kepala semacam itu tentunya berpengaruh pada kapasitas berpikir mereka masing-masing. Dua domba jantan tersebut mengulangi beradu kepala ini berulang-ulang selama sekitar 20 menit sampai salah satunya mundur. Ketika mereka beradu kepala satu sama lain, Anda dapat mendengar suaranya dari jarak 1 km. Sudah beradu kepala satu sama lain, mereka hanya berdiri di sana berpura-pura tidak kesakitan. Faktanya adalah mereka gemetar kesakitan, mata mereka tidak bisa fokus, hanya menatap ke angkasa. Kejadian seperti ini, kalau terjadi pada manusia, mungkin dapat menjadi iklan aspirin yang hebat.
Mereka saling beradu kepala selama 20 kali dalam masa pertunangan itu. Sampai yang satu akhirnya menyerah. Sang pemenang berdiri di samping domba betina yang telah ia menangkan melalui pertarungan. Sang betina mengedip kepadanya dan dijawab pejantan pemenang, "Be." Dokter hewan Gary mengatakan, jika domba cerdas, mereka dalam beberapa tahun terakhir akan mengetahui perilaku kawin secara lain. Misalnya, mereka dapat menarik lalang, melihat siapa yang berkedip lebih dulu, atau hanya membiarkan yang betina untuk memilih. Metode apapun selain beradu kepala akan mengesankan makhluk yang lebih cerdas. Tetapi begitulah cara mereka dirancang oleh Tuhan. Bila direfleksikan secara rohani, di sini kita melihat betapa umat Tuhan yang dikiaskan sebagai domba memerlukan hikmat dari atas yang didapat dengan takut akan Tuhan, yaitu kekaguman dan ketakjuban akan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Salomo menulis dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Rasul Yakub, saudara Yesua, menulis dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Elohim, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, kita sudah belajar dari Alkitab tentang kiasan umat Tuhan sebagai domba. Kiranya dengan kiasan ini, kita dapat melihat betapa kita mempunyai kelemahan yang perlu disempurnakan dengan memberi diri digembalakan oleh Adonai Elohim yang mengutus firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMasiah, gembala yang baik bagi kemuliaan Bapa. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814, 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Tuhan adalah Gembalaku yang diangkat dari Mazmur 23 dinyanyikan oleh Hosanna Singers. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.